Shalom, halo saudaraku, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan saya, Uncle Mandil 24 di channel pribadi Uncle Mandil ini. Nah, kita mau kembali untuk belajar akan firman Tuhan. Dari mana Uncle? Kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saudara bisa buka Alkitabnya ya. Saudara bisa buka Alkitabnya, kita sama-sama mau belajar. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Uncle akan bacakan, tapi sebelumnya Uncle berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih buat hari ini atas hidup yang Engkau anugerahkan. Kami mau rindu belajar mengenal kehendak-Mu melalui firman-Mu, Alkitab ini. Roh Kudus yang campur tangan, menolong kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, kita akan belajar dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang 15. Saya akan bacakan dulu ya. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ada dari Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, ada 10 pertanyaan yang ingin saya sharekan kepada saudara, yang ingin saya sharekan, yang ingin saya bagi. Kita akan belajar makna yang besar, luar biasa dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Apakah saudara siap? Di sini coba sediakan dulu kertas kalian, pena kalian. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar supaya kita mengenal ya, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Yuk, di dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah ada 10 pertanyaan yang Uncle buat ya, berdasarkan dari teks itu. Bukan berdasarkan asumsi Uncle, tidak, tapi berdasarkan teks itu. Pertanyaan pertama ya, saudara siap-siap. Pertanyaan pertama, siapa yang berkata dalam Kejadian 3 ayat 15? Siapa yang berkata di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15? Saudara bisa jawab. Siapa yang berkata di dalam Kejadian 3 ayat 15? Apakah saudara tahu siapa yang berkata? Yang berkata adalah siapa? Allah, Tuhan Allah atau Adonai Elohim. Ya. Pertanyaan kedua. Apa yang dikatakan Tuhan Allah? Apa yang dikatakan Tuhan Allah? Yang dikatakan Tuhan Allah yaitu kabar baik. Nah, kabar baik ini tentang kabar baik. Kabar baik. Yang ketiga, apa isi kabar baik itu? Apa isi kabar baik yang disampaikan oleh Allah itu? Apa isinya? Apakah saudara bisa menjawab? Apa isi kabar baik yang Tuhan Allah sampaikan? Isinya adalah apa? Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu atau kepala ular, dan keturunan ular ya, keturunanmu atau keturunan ular akan meremukkan tumitnya. Nah, akan meremukkan tumitnya. Itu tadi pertanyaan yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat apa itu? Apakah musuh kita atau siapakah musuh kita? Siapa yang sebenarnya musuh kita? Apakah ular? Apakah ular musuh kita? Tadi kan di situ ada ditulis keturunanmu, ya, yaitu ular. Pertanyaan yang keempat adalah apakah ular musuh kita? Jawabannya tentu tidak. Tentu tidak. Ular bukan musuh kita. Ular yang secara fisik itu bukan musuh kita. Nah, pertanyaan yang kelima. Siapa musuh kita sebenarnya?
siapa musuh kita sebenarnya. Nah, coba lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saudara bisa buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya, dilihat di situ. Siapa musuh kita yang sebenarnya? Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita itu bukan darah dan daging, ya. Kalau ular secara fisik itu ada darahnya, ada dagingnya. Jadi itu bukan musuh kita. Kalau ada manusia, itu bukan musuh kita. Bukan, manusia bukan musuh kita. Karena dia punya darah dan daging. Karena firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 12 tadi dikatakan, musuh kita siapa? Bukan darah dan daging. Tetapi siapa? Melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintahan yang ada darah dan dagingnya, bukan. Tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, siapa? Dunia yang gelap ini. Coba saudara buka lagi kembali dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Coba buka Alkitabnya dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ular yang tadinya berbicara kepada Hawa di Taman Eden, sebenarnya itu adalah malaikat jahat, ya, malaikat yang telah dilemparkan dan mereka ada di Taman Eden juga. Ya, jadi iblis itu yang bermanifestasi dalam bentuk atau rupa ular, ya. Seolah-olah seperti ular padahal bukan ular secara fisik, ya. Tapi itu iblis. Iblis musuh kita yang sebenarnya, Saudara. Bukan darah dan daging, ya. Pertanyaan yang ke-6. Sekarang pertanyaan yang ke-6 nih. Apa nih pertanyaannya? Jadi musuh kita siapa? Ular atau iblis? Nah, sekarang saya coba untuk men-sharingkan kembali, memastikan siapa yang sebenarnya musuh kita, ular atau iblis? Jawabannya adalah iblis, ya. Pertanyaan yang ke-7, siapa yang akan meremukkan kepala ular, kepala iblis tadi, ya, yang disimbolkan dengan kepala ular? Siapa yang meremukkan kepala iblis tadi? Siapa yang meremukkan? Yang jawabannya adalah keturunan perempuan itu. Keturunan perempuan itu. Pertanyaan ke-8. Apakah saudara tahu siapa keturunan perempuan itu? Apakah saudara tahu siapa keturunan perempuan itu? Nah, ini coba dengar baik-baik ya saudara. Dalam Kejadian 3 ayat 15, dalam teks Alkitab Ibrani dituliskan kata akef, ya. Kita kalau membaca terjemahan bahasa Indonesia Alkitab kita memang sudah tepat, tetapi kita akan jauh lebih mendapatkan maknanya jikalau kita bisa belajar, ya. Pelan-pelan kita mau belajar dari teks aslinya Alkitab itu, yaitu bahasa Ibrani. Nah, kalau saudara membaca dalam teks asli Ibrani di Kejadian 3 ayat 15, itu ada kata akef. Akef, A, Q, E, V. Itu akef, ya. Akef. Seperti ini cara bacanya. Saya juga belajar, ya. Misalnya, ve'eifah, asyid, ya. Asyid, ufein, ha is ha. Ufein,
zaraka, ufein, yesufeka, ya, ros, veatah, tesufenu, akef. Akef itu pada tumitnya, pada tumit. Nah, artinya pada tumit. Tadi pertanyaannya adalah bahwa apakah saudara tahu siapa keturunan perempuan itu? Dalam Kejadian 3:15 itu ada kata akef yang artinya pada tumitnya. Kata akef ini, ya, kata akef ini ada hubungannya dengan nama Yakub, ya, Yakub. Nama Yakub dalam teks asli Ibraninya atau Alkitabnya yaitu Yaakov, Yaakov, A-Q-O-V. Nah, yang memiliki sebenarnya kata Yaakov itu memiliki akar kata dari akef tadi, itu pada tumitnya akef. Nah, akef. Dan keturunan perempuan yang meremukkan kepala iblis adalah yang akan lahir dari garis keturunan Yakub. Kalau kita lihat bahwa Yakub memiliki beberapa anak, ya, dan salah satu nama anaknya siapa? Yehuda. Dan dari suku Yehuda akan lahir Sang Mesias yang dijanjikan itu, ya, yang dijanjikan dalam Kejadian 3:15. Dan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 4:22. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya, bangsa Yahudi. Kejadian 49:10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, ya. Lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, ya, bangsa-bangsa yang dikatakan di situ. Dan dari suku Yehuda ini akan lahir raja-raja, mulai dari siapa? Raja Daud, Salomo, ya, sampai nanti kepada lahirnya Sang Mesias yaitu Kristus. Itu sebabnya kalau kita lihat silsilah Yesus Kristus itu ada dikatakan anak Daud, ya, anak Daud. Karena Yesus berasal dari kaum atau suku Yehuda yang dijanjikan dari Kejadian 3:15 tadi. Ya, ada kata akef yang berkaitan erat dengan nama Yakub, Yaakov, yang mempunyai akar kata yaitu akef, ya. Kemudian pertanyaan yang ke-9. Apa pertanyaan yang ke-9? Pertanyaannya adalah, dan iblis meremukkan tumitnya. Iblis meremukkan tumitnya. Apa maksudnya itu? Ya, apa maksudnya? Ini berkaitan dengan peristiwa di kayu salib, bahwa tubuh Yesus akan terluka, mengeluarkan darah hingga sampai kematiannya. Dan bersamaan dengan kematiannya juga disitulah kemenangannya yang memenangkan pertarungan itu. Jadi itu jawaban dari pertanyaan ke-9. Sekarang yang ke-10, pertanyaan yang ke-10 yang terakhir. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai siapa saja yang memusuhi dirinya? Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Yesus tentang siapa saja yang memusuhi dirinya? Kita buka kembali Alkitab kita dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Coba kita buka. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta,
ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi kalau kita menentang Kristus, itu berarti iblislah yang menjadi bapaknya. Ya, karena sejak mulanya iblislah yang memberontak, iblislah yang anti dengan terang itu, kebenaran itu. Dan kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 36 juga. Dalam terjemahan Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ini kesaksian dari Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita sangat bersyukur ya. Kita hari ini sudah belajar Kejadian 3 ayat 15, di mana kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Allah Adonai Elohim itu, yaitu mengenai kehadiran Sang Mesias, yaitu Yesus yang menghapus dosa dunia. Dan luar biasa, Yesus datang, di sana juga sudah diungkapkan nama Yakub, ya Akef pada tumitnya. Yakub, Yaakov, di mana lahirnya Mesias dari suku Yehuda, ya. Lahir dari Yakub. Yakub melahirkan Yehuda, Yehuda akan melahirkan raja-raja seperti Daud, Salomo, dan seterusnya hingga kepada Kristus. Puji Tuhan saudara, inilah pembelajaran kita hari ini. Kalau saudara sudah dapat pembelajaran hari ini, jangan khawatir lagi ya tentang Sang Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Karena yang telah diberikan sejak Kejadian 3 ayat 15, di situ sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri bahwa hadirnya Sang Mesias itu kabar baik. Dan kalau kita lihat bapak-bapak gereja sebelumnya juga menyebutkan bahwa kabar baik ini adalah Injil yang pertama, yaitu proto-evangelium, ya. Kabar baik kemenangan oleh karena apa? Oleh karena Kristus yang telah disalib, ya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa tumitnya diremukkan oleh iblis tadi. Artinya ada keluar bilur-bilur darah dari tubuhnya, ya. Dan kematiannya di kayu salib itu juga kemenangan atas dosa yang telah menebus saya dan saudara, sehingga kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, tapi pada kemenangan Kristus Yesus. Puji Tuhan, kabar yang sukacita buat kita bahwa dosa dunia itu telah dibayar lunas. Hidup kita telah dibayar lunas. Ya, yang tadinya kita sebagai tawanan dosa, kita berada di bawah kutuk dosa, tetapi Kristus telah hadir membebaskan kita, menebus hidup kita. Dia telah mati oleh karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Tapi dia telah membuktikan bahwa dia telah bangkit kembali, dan kita bersukacita. Ada kebangkitan bagi orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Kebangkitan untuk hidup bersama-sama dengan Dia selamanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah share belajar. Terima kasih buat kabar baik kehadiran-Mu Sang Mesias, Yesus Kristus, yang telah menebus kami, menghapus seluruh dosa dunia. Terima kasih. Biarlah kami boleh meresponi dengan iman, kami boleh tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.